wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Zahratul Rahma MMG selaku dosen pengampu mata kuliah entrepreneurship, dan tak lupa kepada teman-teman IPTA sejawat yang saya banggakan. Di sini saya Siti Hasanah NIM 183011021 bersama rekanitas saya Laili Nur Aziza NIM 193011006 akan mempresentasikan tema yang berjudul genealogi kewirausahaan dalam lintas sejarah pra-Islam. Adapun latar belakang, Islam telah mengajarkan kewirausahaan mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Menurut pandangan Islam, bahwa kewirausahaan adalah seorang individu yang religius di mana orang tersebut mengaplikasikan yang telah dipelajarinya maupun diketahuinya. Dalam arti lain, wirausaha adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari kelimpahan materi dunia yang disertakan mencari pahala di akhirat nanti. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam makalah ini kami akan mengkaji tentang kewirausahaan lintas sejarah pra-Islam. Adapun rumusan masalahnya yakni yang nomor 1, bagaimana kata kewirausahaan dalam sejarah Islam, bagaimana kondisi Jazirah Arab masa pra-Islam, bagaimana kewirausahaan dalam lintas sejarah pra-Islam. Tujuan penulisan yang pertama, untuk mengetahui dan memahami kata kewirausahaan dalam lintas sejarah khususnya sejarah Islam. Dan yang kedua, mengetahui kondisi Jazirah Arab baik secara geografis maupun antropologis. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami mengenai kewirausahaan dalam lintas sejarah. Yang pertama yakni kata kewirausahaan dalam sejarah Islam. Kewirausahaan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah atau masalah jual beli. Masalah yang erat kaitannya dengan hubungan yang bersifat horizontal, yakni hablum minan nas, hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya yang kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dalam Islam, kata kewirausahaan yang banyak digunakan oleh bangsa Arab adalah kata tajir atau pedagang. Akan tetapi, kata tersebut tidak digunakan di dalam Al-Quran. Kata yang disebut di dalam Al-Quran yakni kata tijarah yang berarti perniagaan. Adapun kata lainnya yang digunakan untuk kewirausahaan ialah kata kasaba, kata hisab, kata ajarah, dan lain sebagainya. Ungkapan dari dunia perniagaan lainnya yang lazim digunakan dalam masyarakat niaga Makkah adalah kata seperti menjual, membeli, barter, transaksi, dan lain sebagainya. Beberapa ungkapan yang telah tertera di atas merupakan perniagaan teologis yang dikemukakan sebagian kecil yang tertera dalam Al-Quran, di mana memiliki sentuhan erat dengan dunia bisnis dan persejarahan Islam bisnis di Makkah. Terdapat konteks lain bahwa sebutan kewirausahaan bagi perniagaan digunakan untuk mengekspresikan ajaran-ajaran kitab suci tersebut. Bahkan dalam konteks madaniyah, istilah-istilah semacam itu juga sering digunakan dalam bagian-bagian Al-Quran yang berhubungan dengan ketentuan hukum kaum muslimin. Adapun materi yang kedua dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yakni Laili Nur Aziza. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya kita membahas di poin B mengenai kondisi Jazirah Arab. Sebenarnya Jazirah Arab ini tuh terletak di benua Asia, teman-teman. Benua Asia di bagian barat.
tepatnya di Timur Tengah yang berbatasan langsung dengan benua Afrika dan dekat dengan benua Eropa. Orang Arab menyebutnya dengan Jazirah Arabia. Kemudian Jazirah Arab ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama bagian tengah dan bagian yang kedua adalah bagian pesisir. Karena di sana tidak ada sungai yang mengalir, hanya ada lembah-lembah yang berair di musim hujan. Sebagian besar daerah Jazirah Arab adalah padang pasir, terletak di tengah dan memiliki keadaan dan sifat yang berbeda-beda. Kemudian secara garis besarnya, wilayah Jazirah Arab ini terbagi menjadi dua bagian yang seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa ada bagian tengah dan pesisir. Bagian tengah terdiri dari tanah pegunungan yang jarang terjadi turun hujan, dan untuk bagian tepi atau bagian pesisir itu Jazirah Arab merupakan pita yang melingkari Jazirah Arab pada pertemuan Laut Merah. Untuk kondisi antropologis, bahwa Jazirah Arab sebenarnya itu masyarakatnya terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu penduduk kota dan yang kedua adalah penduduk gurun. Penduduk gurun ini disebut dengan penduduk Badui, kaum Badui. Dan penduduk kota kebanyakan bekerja sebagai pedagang. Dan yang penduduk Badui berkehidupan tidak menetap atau nomadik. Seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya yang poin C mengenai kewirausahaan dalam lintas sejarah pra-Islam. Sebenarnya lintas sejarah pra-Islam ini sudah lama terjadi di zaman sebelum Nabi Muhammad, karena kebanyakan orang-orang Arab itu berdagang dan berwirausaha sendiri dengan cara berdagang tersebut. Di tanah Mekah adalah sebuah pusat perniagaan yang sangat makmur, dan sementara di tanah kedua Islam yaitu Madinah yang merupakan oase juga kota peniaga. Seperti itu teman-teman. Dan pada penghujung abad ke-6, para pedagang besar kota Mekah telah memperoleh kontrol monopoli atas perniagaan yang lewat bolak-balik dari pinggiran pesisir barat Arab ke Laut Tengah. Untuk rute ke selatan adalah ke Yaman. Untuk itu dalam sejarahnya sebelum pra-Islam sudah banyak perdagangan, maupun seperti yang terlihat istri Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah praktisi ekonomi dan sosok tauladan bagi umat. Dan Nabi Muhammad sendiri juga berdagang. Selanjutnya tokoh yang lain yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib yang terkenal seorang pedagang regional. Terus Abbas bin Abdul Muthalib, selanjutnya kreditur besar Quraisy Abu Thalib, pedagang regional yang pernah mengajak Rasulullah. Kemudian Abu Sufyan sebagai pedagang besar Quraisy, dan istri Rasulullah tadi Khadijah yang sebagai investor terkemuka Quraisy. Seperti itu teman-teman. Untuk itu bagi teman-teman yang ingin ditanyakan, ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti kita bisa berdiskusi bersama di dalam laman WA group. Seperti itu teman-teman. Terima kasih dari saya kembalikan ke moderator.